Karena demokrasi elektoral yang baik itu adalah mengandaikan kompetisi yang fair, bebas, terbuka. Kalau kita misalnya mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair, tidak bebas, maka dia tidak akan menumbuh kembangkan demokrasi elektoral yang baik. Ya. Karena itu kita sudah bisa prediksi, kalau seandainya pemimpin yang sekarang mau mencalonkan lagi pada 2029, maka bisa dipastikan ini akan terjadi lagi. Kita harus menyambut gembira ini karena apa? Pembusukan telah terjadi dengan lebih cepat. Kalau pembusukan itu terjadi, maka rezim sekarang ini sedang meninggikan kejatuhannya. Apalagi kalau kemudian asumsi dasarnya mereka ini kan ditipu sebagiannya kan. Jadi dia akan masuk ke dalam kelompok yang 40%. Nah, terjadilah situ dinamika. Terjadilah bisa terjadi crowd, bisa terjadi macam-macam kayak gitu. Nah, itu terjadi dan ini ongkosnya jauh lebih mahal. Jadi Syekh ya, Iya. terima kasih undangannya di sini ya. Kita mempermasalahkan atau mempersoalkan atau menghidupkan harapan tentang Indonesia kan pasca sidang MK ya. Jadi ini live di mana Syekh? Yusuf Martak Channel. Channel, ya. Yusuf Martak Channel dan juga RH Channel. Nanti sebentar lagi di Bambang Wijoyanto Channel juga. Iya, insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi kalau saya begini, merasa bahwa memang naifnya begini, kan kita punya pilihan yang terbatas. Kalau tidak MK, jalanan, angket, kan begitu. Iya, iya. Angket poco-poco, maju mundur nggak jelas. Iya. Jalanan, ya sekuat apa kita memobilisasi massa untuk memunculkan keyakinan ya bahwa Iya. pemilu itu curang. Tapi kan harus ada instrumen pemutusnya kan. Iya. Masa kita putuskan sendiri di jalanan ya kan. Iya. Ya instrumen pemutusnya kita harapkan di Mahkamah Konstitusi. Hampir berhasil, fortunately kan hampir berhasil. Tetapi belakangan saya sadar Anda hanya bisa bermain di wilayah yang sudah kami tentukan. Lebih dari itu tidak boleh. Nah karena itu kalau sampai dikabulkan tidak boleh. Itu keyakinan saya. Oke. Jadi kalau kita lihat komposisinya, harusnya posisinya 4-4 gitu. Harusnya Soehartoyo ketua MK di wilayah yang mengabulkan. Jadi 4-4 berarti kita menang karena ketua. Tapi sepertinya belakangan melipir. Ini kan analisis logis ya. Bukan kita punya fakta. Jadi logisnya adalah Soehartoyo ini hakim yang memang dikenal agak progresif cara berpikirnya. Dekat sama Saldi Isra yang juga progresif. 2 dari 9 hakim yang mengabulkan penghapusan presidensial threshold. Dissenting opinion terhadap Gibran putusan 90. Ketika jadi ketua MK menghapuskan Undang-Undang 1 1946 yang banyak memenjarakan orang-orang termasuk aktivis ulama juga. Kemudian juga membatasi bahwa jaksa agung dari partai politik, parliamentary threshold dan lain sebagainya. Ternyata Jaksa Agung tidak boleh dari partai politik. Ternyata itulah ruang bermainnya seperti meja ini saja. Tapi di luar itu kalau sudah terkait dengan kekuasaan puncak, Anda cukup di sini. Kan terbukti kan pasca itu tiba-tiba muncul hal yang aneh-aneh tentang ketua ini kan.
termasuk BLBI dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan kita tidak kalah sesungguhnya, tapi kita dikalahkan karena kita kurang kuat dari sisi kekuatan massa menurut saya, Mas BW. Akhirnya bukan lagi soal argumentasi hukum, sudah beyond. Saya mengatakan kalau bisnis prosesnya mudah. Kalau misalnya hakimnya itu mau mengabulkan kita, maka dia ambil semua argumentasi yang mengabulkan untuk ditulis dalam permohonan. Kalau dia menolak, dia ambil semua argumentasi yang menolak. Makanya antara Hakim Arif Hidayat misalnya dengan Hakim yang 5 itu diametral sekali. Hakim Hidayat mengatakan semua dalil kita terbukti. Kalau yang Hakim 5 yang menjadi putusan, semua dalil kita tidak terbukti, dengan argumentasi yang sontoloyo. Jadi sontoloyonya adalah ada yang bilang yang nolak bukannya termohon, KPU, Bawaslu dan kemudian pihak terkait atau 02, tapi MK sendiri yang nolak terhadap dalil tersebut. Termohon kemudian pihak terkait tidak mengajukan bantahan, tetapi kemudian setelah kami periksa, setelah mahkamah meriksa, tidak terbukti dalilnya. Jadi mereka itu ditolong oleh MK bantah-bantahin kita. Banyak sekali kan. Atau kalau dalil itu misalnya belum kita laporkan, pemohon tidak melaporkannya, salah sendiri, tidak menggunakan haknya. Kalau kita laporkan, sudah diproses oleh Bawaslu. Jadi ngapain fungsinya MK kalau dia cuma begitu-begitu doang? Tapi saya sadar akhirnya karena sikap dasar mayoritas adalah menolak, maka semua argumentasi menolak itu dituliskan dan tidak sempurna. Termasuk dia mengatakan bahwa Jokowi melanggar etika. Jadi dia mengakui Jokowi cawe-cawe soal bansos, soal anggaran negara dan lain sebagainya, cawe-cawe. Tetapi itu bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran etika. Padahal yang namanya MK kan pengawal konstitusi. Harusnya cukup diukur apakah sebuah perbuatan itu menyebabkan pemilu tidak adil. Kan bukan apakah dia punya dampak atau melanggar hukum atau tidak. Mungkin perbuatannya tidak melanggar hukum, tapi kalau itu berdampak pada keadilan pemilu, ya harusnya kan bisa dikabulkan permohonan kita. Nah ini yang menurut saya yang banyak catatan. Tapi the last, akhirnya saya berpikir ini beyond dari soal hukum, walaupun kita tetap bahas sebagai pembelajaran. Ini adalah soal garis demarkasi yang mau dilewati. Anda cukup mainnya di atas meja ini saja, tidak boleh lebih dari itu. Itu keyakinan saya, Mas Bibi. Iya. Jadi memang Bung Refli ya, kita ini kan senasib seperjuangan sebenarnya. Kalau saya itu di sekian hari, sekian 1 bulan, mungkin 1 bulan sebelum pencoblosan atau pasca MK, itu saya di salah satu podcast saya sudah menyatakan apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dipertarungkan. Orang malingnya itu sudah ada di dalam rumah kita. Kita berani nggak masuk ke dalam rumah membongkar, mengeluarkan si maling ini? Apa alasan saya begitu? Ya sudah disetting semua, dari mulai ketua KPU-nya, Bawaslu-nya, MK-nya. Nah, kenapa sih tidak mengambil hikmah dari kejadian MK? Kenapa kok membiarkan bola itu liar dari KPU, dari mulai keluarnya surat rekomendasi tes kesehatan, setelah itu diterima sebagai paslon, setelah itu dikukuhkan. Nah, setelah itu baru kita mempertanyakan atau meributkan. Kenapa kok diloloskan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan di masyarakat tuh. Itu yang saya sebutkan 2 kali, sekali di tempat kalau nggak salah di sama Bang Egy Channel, satu dengan Edi Mulyadi. Nah, malah saya menyarankan, mengusulkan saat itu kalau perlu jangan mau ikut, tidak menolak pemilunya, tapi tidak menyetujui apabila paslon nomor 2 ini cawapresnya diloloskan. Ya sama aja menurut saya nih, orang awam nih. Ada kompetisi tinju. Di situ kelasnya yang selevel lah dalam arti kata, ya kan, kelas ringan atau apa. Tapi ada petinju, Mike Tyson ikut di dalam situ. Kita tidak mempermasalahkan, kita diamkan sampai Mike Tyson bisa naik ke atas ring dan bisa gebukin lawan, baru kita ribut kenapa Mike Tyson diloloskan. Nah, sudah lewat.
Nah, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa pasca pencoblosan saya melihat sudah kemungkinannya kecil. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Mas Bambang, Bung Refli dan yang lain itu buat saya ya kita berikan apresiasi yang tinggi. Tapi kalau ini masih dibilang ini sebagai pembelajaran, saya pikir sudah 2 kali kita ini bukan belajar, malah masuk lubang 2 kali yang sama. Enggak, kalau pembelajaran itu memang sudah gombal itu. Gombal. Iya, setuju, terima kasih. Karena kita tidak bicara lagi pembelajaran, Iya, kita iya. bicara bagaimana kita berusaha tetap berdiri di antara keruntuhan-keruntuhan ini kan. Iya, Karena makanya saya katakan kan pilihannya tidak banyak. betul. Memang ada spekulasi mengatakan, oh kenapa nggak mundur saja, tidak usah ikut berkompetisi. Iya. Bayangkan, kalau 01 menyatakan tidak ikut kompetisi, ada 2 kemungkinan kan, terjadi gelombang besar penolakan besar di mana-mana dan terjadi perubahan struktural. Itu kalau jadi. Tapi kalau itu bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka akan terjadi tetap kompetisi di 2 calon saja. Jadi 2 dan 3. 1 dan 3 maksud saya. Kenapa? Waktu itu saran saya bukan cuma 1 dan 3 kompak bersama tidak mau menerima paslon nomor 2. Ya, Itu nanti baru. kalau itu terjadi, maka akan dibuka pendaftaran baru menurut hukum. Kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu dan istana pasti akan membuat calon boneka. Itu ya yang jadi soal. Nah, apakah 1 dan 3 ini kan kita berandai-andai. Iya, iya. Sampai kita melihat aturannya. Kalau 1 dan 3 itu misalnya bisa menimbulkan gelombang yang besar, ya fine. Fine. Tapi kalau misalnya tidak, maka pemilu akan tetap dilangsungkan dengan 2 calon. 1 calon serius dan satunya calon boneka. Karena in fact partai pendukung 02 itu cukup 2 calon. Misalnya dikeluarkan PAN sama Golkar, itu bisa 2 calon. Jadi tetap kompetisi itu akan berjalan. Tapi kalau Di antara detik-detik mereka. terakhir kan sudah tidak ada waktu Ya, lagi karena untuk kalau mengganti. misalnya gara-gara itu hanya tinggal 1 calon, Iya. maka aturannya akan dibuka pendaftaran baru. Oh, Gitu. peraturan baru gitu maksudnya. Enggak, pendaftaran baru karena calonnya cuma 1. Emang Gitu. ada ketentuan itu? Bang Rem? Iya, di undang-undang begitu. Oh. Gitu. Kalau ada lagi, kalau toh tidak ada calon, kalau di pilkada lawan kardus suara. Ya. Iya, maksud saya Tapi Suruh kalau dia lawan toh kardus sama. suara. tapi sama. tapi saya nggak yakin dengan kotak kosong karena kotak tadi kosong calon tunggal yang menang juga dia. Iya. Sekarang kompetisi 3 pasang paslon juga yang menang dia. Iya. Nah, pertanyaan sekarang apa yang kita mau harapkan Nah, ini dari saya senang nih. Hmm. Saya udah mulai lancar nih begini. Kalau begitu ngomong wow. Udah cocok ini. Jadi pertanyaan saya sekarang apa yang mau kita harapkan dari KPU, yang kita mau harapkan dari MK, yang mengedrive ini, yang menggiring semua, yang mengarahkan semua ini pimpinan sebuah negara. Jadi kita bicara Yang nanti sudah vulgar. beliau ini kan ahlinya perubahan struktural. Jadi memang kalau saya ke depan saya boleh ngomong agak keras-keras sedikit. Saya mengatakan bahwa pemerintahan yang baru ini tidak berkepentingan terhadap demokrasi, tumbuhnya demokrasi. Apalagi demokrasi elektoral. Itu saya katakan di mana-mana. Kenapa? Karena demokrasi elektoral yang baik itu adalah mengandaikan kompetisi yang fair, bebas, terbuka. Dan kalau kita misalnya mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair, tidak bebas, maka dia tidak akan menumbuh kembangkan demokrasi elektoral yang baik. Ya, Karena itu kita sudah bisa prediksi, kalau seandainya pemimpin yang sekarang mau mencalonkan lagi pada 2029, maka bisa dipastikan ini akan terjadi lagi. pasti. Karena itu saya pakai ini saja, shortcut saja. Memang harus ada perubahan struktural. Jelas. Nah, perubahan struktural itu yang momentumnya sedang kita tunggu dengan kepemimpinan Al-Mukarram Bambang Wijoyanto. Nah, kalau masih mau negara ini bisa diselamatkan. Karena kalau tidak, mimpi lagi. Mereka sudah terbiasa, sudah pernah melakukan 2014, 2019 berhasil, 2024 makin sempurna. Sementara kita selalu teriaknya TSM, 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 tapi kita tidak pernah mengantisipasi atau mengatasinya dengan TSM juga. Ini yang menjadi Sebenarnya problem. ada Gimana, Mas Babang? ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama saya mau pakai dalil yang dibangun oleh Rocky.
Kita harus menyambut gembira ini karena apa? Pembusukan telah terjadi dengan lebih cepat. Kalau pembusukan itu terjadi, maka rezim sekarang ini sedang meninggikan kejatuhannya. Itu skenario pertama. Jadi tapi itu kan sangat natural. Satu itu. Nah, skenario kedua, karena prosesnya curang, hasilnya curang. Nah, kalau udah hasilnya curang, maka kemungkinan besar ini proses konsolidasi nggak akan tercapai sempurna. Karena masing-masing pembuat kecurangan itu biasanya problem utamanya itu bagi-bagi. Berebut hasilnya. Di pembagian. Nah, kalau ini tidak bisa dikonsolidasi, yang terjadi adalah chaos. Nah, kalau terjadi chaos sebenarnya, maka terjadilah apa namanya? Pertikaian yang tak berujung. Nah, pertikaian yang tak berujung ini kemudian justru oleh masyarakat paling tidak yang 40% itu akan semakin kuat bahwa memang perlu terjadi perubahan. Nah, yang tadinya mendukung yang 58% itu akan berpikir brengsek nih. Gue udah kasih kesempatan lu kayak gitu lagi gitu. Padahal udah brengsek banget ya. Apalagi kalau kemudian asumsi dasarnya mereka ini kan ditipu sebagiannya kan. Jadi dia akan masuk ke dalam kelompok yang 40%. Nah, terjadilah situ dinamika. Terjadilah bisa terjadi crowd, bisa terjadi macam-macam kayak gitu. Nah, itu terjadi dan ini ongkosnya jauh lebih mahal. Ongkosnya lebih mahal. Iya. Tapi Pasti. perubahannya fundamental. Dan korbannya lebih banyak. Dan ada Kalau satu. berhasil itu Bung Refli. Tapi perubahannya. skenario Iya. 2 ini mensyaratkan harus ada pemimpin Hmm. yang kemudian punya kemampuan untuk mengelola dinamika ini. Ya. Nah, kita tahu persis Bang Yusuf kemarin tuh kan siapa pemimpin yang bisa mengelola dinamika ini di lapangan ya, di lapangan. Iya, iya. Bukan dalam perdebatan tapi betul take over, mengambil leadership itu. Iya. Ya. Ada sih ini ya, cukup banyak saya lihat, termasuk salah satunya Refli. Oh, udah kalau dari depan ini tuh dia udah keren, cadas gitu kan. Nah, itu Kita tidak memimpin, kita cuma menyampaikan pidato. jadi skenario kedua bisa terjadi kayak gitu. Nah, skenario ketiga ini skenario yang sangat religius nih. Artinya dia kan begini. Ketika barokah tidak dihadirkan atau tidak dilalui, maka pasti akan terjadi keguncangan. Karena memang proses awalnya nggak benar. Kalau prosesnya nggak benar, hasilnya nggak benar, pelaksanaannya nggak benar, ini pasti akan turun azab lah, macam-macam kayak gitu. Nah, lagi-lagi kalau dalam situasi kayak begitu, kita butuh pemimpin juga tuh. Jadi itu ibaratnya gini, itu tangan Tuhan yang bekerja sepenuh-penuhnya. Jadi kita udah duduk aja. Ya, kalau skenario yang ketiga ini bisa saya andaikan gini. Saya ngomong lebih konkret. Kalau Mas BW ini memang perlu mewadahi hal yang lebih sifatnya langit. Jadi misalnya yang ketiga itu adalah ini ada Prabowo dan ini ada Gibran. Kita tahu bahwa nanti di istana akan ada dua faksi besar, faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Itu Matahari kembar. Skenario 2 berarti itu. Ya, Skenario Skenario dua Iya, itu. Skenario 2. Faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Jadi kerusakan internalnya itu adalah, saya mengatakan mulai kemarin itu Prabowo hanyalah presiden de jure. Presiden de facto-nya sudah Prabowo. Kenapa begitu? Ya sederhana. Orang tidak mungkin akan mengikuti kemauan Jokowi lagi ketika masa pemerintahannya tinggal ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya. 6 bulan Iya, lagi. betul. Ya kan? Kalaupun misalnya harus pakai konsekuensi masuk penjara, paling cuma 6 bulan doang kan. Nah, karena itulah kemudian orang akan lebih patuh kepada gesture, kepada kerlipan mata, kepada pergerakan Prabowo walaupun tidak dia katakan atau tidak dia tuliskan. Nah, ini pasti akan memunculkan ketersinggungan kan. Nah, karena itu transisinya adalah ya sholawat asgil nanti yang ketiganya. Jadi iya. Jadi begini, kalau bagi saya kita selalu ada satu keraguan dalam perjuangan karena tidak adanya seorang pemimpin. Padahal orang-orang yang punya leadership dan punya keterpanggilan ini banyak jumlahnya dan tokohnya juga ada. Kita sepakati aja secara kolektif kolegial aja, nggak usah mengharapkan satu pemimpin. Nah, kalau kita sudah bicara ilahiyah, kita bicara religius, bacaan yang ada di pikiran saya
Allah itu menganggap kecil kalau saya ini mau suruh jadi tim suksesnya paslon nomor 1 atau nomor 3. Tapi di mata Allah ini ada kezaliman yang berlebihan yang harus diruntuhkan dan harus dibatasi di saat nanti mereka sudah mulai timbullah permasalahan-permasalahan di internalnya mereka. Memang ini masih menjadi debatable, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang mengendalikan, siapa yang menjadi wapres. Ini adu cepat. Ada yang bilang, oh kalau pengalaman ahli membunuh ya yang ini lebih cepat kalau suruh bunuh-bunuhan. Nah, tapi yang satu kan sudah jago ahli menata skenario semua dan disupport oleh segala lapisan dari mulai aparat segala semua full all out. Saya melihat alhamdulillah perjalanan masih panjang.